Ya enggak, kalau ke pasar dia pakai celana cucunya. Jumpa sama Ustadz di pasar, mohon maaf ya Ustadz, tadi cepat ke pasar makanya terpakai celana cucu. Celana cucunya. Ya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kita bertambah. Ibu berapa umur ibu? Hah? Oh 50 tahun, tapi kayak umur 17 tahun aja. Bu, kalau ibu berapa umurnya bu? Ini. Yang mana? Ah, bu. 55. Ah, 55. Kalau ibu berapa umurnya? 8, ya. Kalau 48, kalau umurnya Nabi 63, berapa tahun lagi umurnya? Kalau ibu tadi 57. 50 berarti tinggal 13 tahun. Masih ada bapaknya, Bu? Suami. Umurnya berapa? Hah? 53. Tua ibu lagi. 3 tahun ya suami. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya umur kita tadi ibu baca Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Ayo. Siapa yang kami panjangkan umurnya secara kasat mata kita dari umur 40 ke 41, 52 ke 53, 60 ke 61. Ada yang di dalam ini 61? Ada. 60? Hidup ibu berapa? Berapa umur ibu? 62. Tinggal 1 tahun. Masih ada bu. Allahu Akbar. Jangan lapor. Bapak masih ada? Enggak, Pak. Udah duluan. Dicari yang baru. Enggak. Nauzubillah. Hah? Enggak. Oh, enggak cukup dicari di Medina. Masyaallah, takut saya, Pak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat umur kita bertambah, tetapi pada hakikatnya umur kita berkurang. Munakkisu fil khalqi afala yaqilun. Kami kembalikan kalian sebagaimana bentuk semula. Dulu kita masih bayi, ya enggak? Kayak anak-anak kecil, tak bisa kita memakan yang keras makan jagung tak bisa. Ya enggak? Makan sate tak bisa. Bayi. Ya enggak? Makannya bubur. Apa makannya? Bubur. Sun ya. Sudah tuh pisang. Kalau dulu pakai pisang, pisang biji itu? Pisang lipenya itu. Siapa nama sini ibu? Yang ada biji-bijinya tuh? Pisang batu? Pisang Sarawak ya? Sekarang kita sudah seperti itu. Gigi kita sudah beransur-ansur permisi satu persatu. Nah, coba gigi ibu udah berapa permisinya bu? Banyak. Oh. Kalau ibu yang kurus itu berapa? Ya, ibu yang apa ya? Kalau beban ibu ini sama besar sama saya. Nah, ibu berapa giginya hilang? Loba apa, Bapak? Loba. Masa Indonesia apa? Banyak loba namanya. Kalau loba tuh pas sama kinang tuh sayur tuh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita berkurang. Karena umur kita jatahnya berkurang dari 60, sekarang sudah 50, berarti tinggal 10. Kita manfaatkanlah sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Kalau Nabi Muhammad hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah, yang kita hijrahkan bukan pindah kampung lagi. Ibu sudah pindah kampung sejak dulu ya. Apa yang kita hijrahkan? Apa kata Nabi? Al-muhajiru man hajara mana'allahu anhu. Yang mesti kita hijrahkan adalah berpindahnya kita, berbenahnya diri kita
dari maksiat kepada taat. Meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya hijrah. Oh, Ibu Budi telah hijrah. Berarti Ibu Budi telah sadar. Sudah insaf. Sudah tahu. Nah, dulu Bu Budi, ya dah, kalau ke pasar, dia pakai celana cucunya. Jumpa sama Ustadz di pasar, mohon maaf ya Ustadz, tadi cepat ke pasar, makanya terpakai celana cucu. Celana cucunya. Ya, kalau kita udah tua-tua, pakailah celana Nenek-nenek. Kalau kita sudah jadi ibu, pakailah celana Ibu-ibu. Jangan dipakai celana anak SMP. Ya enggak? Jilbabnya pakai. Jangan buka tenda kalau bahasa kita. Jangan buka Jilbab. Rambut kita sudah memutih. Kayak apa namanya? Najami. Yang kelapa itu apa namanya, Bu? Ampas kelapa. Bu. Udah berubah, Bu? Udah. Siapa yang udah berubah, Bu? Ah. Ibu sudah berubah? Katal enggak, Bu? Katal kan? Oh. Kalau rambut kita sudah memutih, cantik lagi, Bu. Untuk apa kita perlihatkan sama orang? Kalau ibu berdandan untuk suami atau suami orang? Suami sendiri. Oh, kalau ibu bergaya, Bu, berdandan, berhias untuk suami sebelah rumah atau suami kita? Suami orang, ya Allah. Janganlah, Bu, suami kita. Jangan suami Orang. Karena Nabi ditanya oleh sahabat Nabi. Apa kata sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad? Ayun nisa'il khair. Wanita terbaik itu kayak bapak ya Rasul. Ayun nisa'il khair. Wanita yang baik itu kayak mana ya Rasul? Apa kata Nabi? Tasurruhu iza nazara. Apabila engkau melihat istrimu, engkau bahagia. Udah punya suami? Kalau abangnya, emasnya pulang ke rumah, bahagia enggak? Bahagia kenapa? Oh, ini enggak. Kalau istri suaminya pulang ke rumah, suntuk pikiran. Dari bangun tidur, istrinya mau tidur pakai daster terus. Iya, Bu? Ya. Oh, ya bahaya. Yang mana nih? Kalau pergi kondangan, bedaknya 1 meter tebal. Enggak. Gincunya tebal aspal. Tengok di rumah ketiak nyabun bawang. Iya, sekali-sekali ibu berdandan di rumah. Pakai bedak, pakai parfum. Iya, Bu? Ya. Nah, Allah, Pak. Nah, karena kita umumnya terbatas, mestilah kita berbenah diri ke arah yang lebih Baik. Jangan kita menyangka diri kita ini orang suci. Jangan kita anggap orang tak berdosa. Jangan kita anggap kita ini orang yang banyak amalan. Jangan kita mengakui kita ini paling hebat. Jangan. Allah melarang kita begitu. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa sok suci. Jangan kamu merasa bersih tanpa noda dan dosa. Manusia pertama saja, Bu, karena melakukan kesalahan dicampakkan dari surga ke dunia. Siapa, Bu, namanya, Bu? Pak RW, Pak RT sini, Bu. Nabi Adam. Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim, telah berbuat salah ya Allah. Saya salah, istri saya salah ya Allah. Ampunkan kami. Apalagi kita bukan istri Nabi. bukan pula Nabi.
Ibu pergi kondangan, lihat orang pakai bedak tebal, ibu ngomong, bedaknya tebal kali. Cerita lagi. Tak pakai bedak orang gitu juga. Oh, tak punya duit suaminya ya. Pergi kondangan kayak gitu juga, kayak kamar mandi juga kayak. Pakai parfum orang kayak gitu juga. Ini kedai parfum dibawa ke sini. Nggak pakai parfum bilangnya, tiketnya busuk. Iya enggak? Iya Bu. Atau pergi ke pesta, nampak calon suaminya yang pesta Bu ganteng, yang istrinya buruk pengantinnya. Apa katanya? Main dukun nggak ayahnya ya? Pokoknya mulut kita tak henti-henti berdoa. Berdosa. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Atau pergi rumah orang makan atau acara kayak gini, kasih snack tak enak, ngomong juga. Apa di sana ya acaranya? Rumah aja yang bagus. Ya, air tak terasa gulanya gini. Dan berdosa. Iya Bu? Iya. Kalau suami ibu lambat ngasih belanja uang pekanannya, uang mingguannya, marah dah? Marah. Hah? Marah Bu? Lambat pasti. Ya karena belum gajian, belum panen dia lagi, ya Allah. Jujur kali ya Bu. Iya. Jujur kali. Alhamdulillah. Ya kita salat lagi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib. Dia ibu nih, udah punya suami Bu? Ada suaminya enggak? Kalau sama suaminya baru bisa dia selamat. Kalau tak ada suami tak semangat. Iya Bu? Iya. Oh iya, ibu aja jawab. Jumat lah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa sambungnya Bu? Mingguan hilang. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min adabi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa sambungnya Bu kelanjutannya? Huwal habibul ladzi turja safa'atu. Huwal habibul ladzi turja safa'atu likulli hawl minal ahwali muqtahimi. Maulaya sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Besok Bu di sini Bu, sesekali selawat Bu, ya Bu. Iya. Nah, kita lanjutkan. Summar ridha an Abi Bakrin wa an Umarin. Summar ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsmani zil karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Ya, kita lanjutkan ibu-ibu. Kita mesti berbenah. Bagaimana kiat-kiat kita mesti berbenah itu, Bu? Berbuat ke arah yang lebih baik, insaf, sadar, taubat, berhijrah. Yang pertama, segeralah kita bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar bertaubat. Bukan taubat sambalah. Mana sambalado itu, Bu? Sehari taubat, sehari tidak. Pagi ini ditamparnya istri sama suami. Maaf ya Dinda, maaf ya Dek. Insya Allah mulai saat ini abang mas tak menampar adik lagi. Saat ini aja. Nanti sore, boleh Bu? Enggak. Percaya ibu lagi sama masnya? Enggak gitu Pak, enggak. Ya? Kena ibu kena tampar sama suami? Enggak, alhamdulillah. Ibu nampar suami pernah? Enggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah? Kacau nih. Kalau ibu ditampar dengan duit oleh suami boleh? Hah? Ya Allah. Ya Allah, mata duitan ibu nih ya, Bu. Kalau ditampar dengan pakai tangan tak mau. Kalau ditampar pakai duit mau katanya. Ya Allah. Kalau tebal Bu, langsung innalillahi Bu. Jangan Pak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat. Karena kita ini penuh dengan noda dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pernah bikin kesalahan dan dosa. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah mau bertaubat. Umur kita terbatas. Sisa umur kita ini pergunakanlah untuk insaf, sadar diri. Kita sering mengaji, membaca Al-Quran. Bu, suaminya di rumah ngaji? Hah? Apa? Ganda? Tinggal saya yang apa? Apa, Bu? Oh, jarang-jarang. Besok berdua, Bu. Ibu yang ngaji, bapak dengar. Ya, nah, insya Allah. Atau bapak mengaji, ibu yang mendengar. Atau sama-sama mengaji. Kalau kita sama-sama ngaji sama suami mesra Bro. Ya, di kamar mesra, di luar tamu mesra. Ini tak di Facebook aja mesra. Ya Bang, kita foto. Padahal pada sehari-harinya tidak mesra. Kacau deh Bu. Hanya di media sosial saja mesra sama suami. Di rumah? Tidak. Itu namanya apa namanya Bu? Pembohongan publik. Kacau tuh. Ada yang di sini kayak gitu tuh, Bu? Alhamdulillah enggak. Di sini, bukan di situ. Waduh. Iya, Bu. Kalau di media sosial, Facebook, lumayan mesranya, Bu. Tapi kalau di rumah, hilang mesranya. Iya, Bu. Lebih baik. Alhamdulillah. Nah, masih punya masnya? Oh, masih. Di sana. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita segera berbenah diri ke arah yang lebih baik, kita harus muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Merasa kita diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa Allah mengawasi kita, insya Allah kita tidak akan berbuat salah. Tidak akan berbuat maksiat. Innallaha alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian semuanya. Bahkan di kiri kanan kita ada malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tiadalah suatu perbuatan, ucapan, melainkan ada malaikat pengawas raqib sebelah kanan mencatat amal baik, kebaikan kita. Atid sebelah kiri, yang mencatat keburukan-keburukan. Ibu berbohong sama suami pernah? Alhamdulillah. Ngaku aja lah, Bu. Pernah bohong suami? Pernah ibu berbohong sama suami? Pernah, alhamdulillah. Banyak? Pernah.
Aduh, sikit pun berdosa, apalagi bang. Banyak. Kalau suami berbohong sama ibu ada? Alhamdulillah ada juga, Pak. Ada juga sama-sama pembohong tuh. Berarti pasangan pembohong. Kacau Bu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengawasi tindakan kita, maka kita pergunakanlah mulut kita untuk membaca Al-Qur'an, mata kita untuk melihat Al-Qur'an. Tadi ibu sudah baca Yasin. Enak dah? Enak. Kalau ada orang baca Yasin pusing tuh kacau tuh. Mati dia ada antu di badannya. Itu diruqyah. Ya, diobati dengan Al-Qur'an. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Kok rumah seperti kuburan ya Rasulullah? Rumah yang tidak membaca Al-Qur'an di dalamnya. Nah, ada di rumah ibu Al-Qur'an? Ada. Masih baru atau lama? Udah lama. Apa kata Nabi Muhammad? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada ibu yang membacanya. Amin. Alhamdulillah. Besok di alam barzakh ketika ibu dimasukkan ke liang kubur, sudah itu ditutup papannya, sudah itu ditimbun dengan tanah, 7 langkah dari itu datang malaikat mungkar nang. Apa yang ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir? Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka? Siapa nabimu? Yang ketiga, ma imamuka? Siapa pemimpinmu? Apa jawaban kita? Al-Qur'an. Mungkinkah kita bisa menjawab kalau kita jauh dari Al-Quran? Bisa tak kita menjawabnya kalau kita tak pernah dekat dengan Al-Quran, Bu? Al-Quran ada di HP. Ya enggak? Ada di HP Android ibu tuh. Mau ibu yang Al-Quran digitalnya atau murattal ada di situ. Tinggal dibuka aja lagi. Ini enggak hanya film Korea saja dibuka. Ya semua ibu kacau. Semua ponaku aja. Iya. Tak bisa kita membaca Al-Quran. Bagaimana Ustaz? Bisa kita belikan Al-Quran, kita wakafkan ke pesantren. Dapat pahala kita Ustaz? Dapat. Walaupun kita tak membacanya, tapi kalau ibu beli, ibu kasih ke anak tahfiz. Mana? Pesantren An-Nahar, pesantren At-Taufiq. Ibu wakafkan ke sana. Ibu dapat pahala. Selagi Al-Quran itu dibaca, kita dapat pahala. Ya? Yang ketiga, agar kita berbenah diri, yang ketiga adalah muhasabah. Mengoreksi amalan kita. Mengoreksi ibadah kita. Kita koreksi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Hendaklah kalian mengoreksi kembali amalan kalian, mengevaluasi, meng-cross-check kembali sejauh mana ibadah yang kita lakukan, sesuai dengan syarat atau rukunnya, tepat waktu atau tidak. Dia salat tapi selalu terlambat, itu tak bagus. Ya enggak? Atau dia salat sekali-sekali, ketika mood dia salat, ketika galau tak salat dia. Kalau salat sunat boleh kayak gitu. Kalau kita galau tak salat sunat. Kalau kita happy salat sunat apa? Tapi kalau salat wajib boleh kayak gitu? Tidak ada kata mood nak moodnya. Sakit saja kita mesti salat. Tak sanggup berdiri, duduk. Tak sanggup duduk, tidur. Bukan sholat Bu, berbaring. Berarti kalau ibu demam, ibu langsung tidur. Itu tidak sholat namanya itu. Itu lolo namanya, tidur. Kalau itu namanya berbaring. Iya Bu? Iya.
Ini ibu tuan rumah, nenek. Nih. Nih ibu, neneknya mana? Oh di dalam. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita membaca Al-Quran dalam sehari itu 20 ayat, maghrib 10 ayat, subuh 20 ayat, 20 ayat sehari kali 30 hari berapa ayat? 600 kali 10 bulan sudah 6.000. Ada 1 tahun dah tamat bu. Apa kata Nabi? Adwamu hawa in qallah, walaupun sedikit tapi rutin. Tak apa sedikit, tapi terus. Sehabis maghrib 10 ayat, sehabis subuh 10 ayat. Alhamdulillah. Yang keempat, apa kiat kita berbenah diri? Mesti kita ke arah yang lebih baik, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh, serius. Kalau kita sudah taubat, sudah insaf, sudah berbenah diri, serius kita, tidak ada dusta di antara kita. Nah, apa kata Mas? Tiada dusta di antara kita, Dek. Apa tuh, Pak? Beda. Apa tuh? Ya, kalau ada dusta di antara kita, berarti tidak luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Kalau niat kita lurus, insaf, sadar, taubat, insya Allah tak kembali ke jurang tidak kembali ke lembah kehinaan, tidak kembali kepada dosa. Pasti kita benci, pasti kita jauhi, pasti kita hindari. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita mesti berhijrah? Pertama, umur kita terbatas. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzalik. Lebih dari itu sedikit. Tak ada yang umur 100 ini. Ada? 90 ada? 80 ada di sini? Tak ada. 70? Yang ada mungkin 60, 55, 50, 45, 48, 35. Apa kata Nabi? Wa aqalluhum may yajuzalik. Sedikit yang berlebih, sedikit yang 70. Kalau ibu 62 berarti tinggal belum tentu 1 tahun bu, mungkin 1/4 tahun lagi, atau setengah tahun, atau nanti sore, atau seminggu lagi, tidak tahu kita. Tapi jangan ibu takut kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, agar kita mesti berbenah itu, ingatlah dosa-dosa kita lakukan setiap hari. Kalau dosa besar mungkin ibu jauhi. Kalau dosa kecil ini banyak. Ya enggak? Iya. Tak diundang pesta marah juga. Dan diundang tak datang, diundang tak datang, tak diundang mengumpat. Ada yang orang kayak ini bu, diundang kenduri tak mau datang, tak diundang orang bilang-bilang, gosip, gunjing, ya bu. Ya. Apa kata Nabi? Iza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang orang, datangi undangan. Mendatangi undangan mendapat pahala. Kalau kita buat tentengan, kalau orang Mengkinang ada namanya rantang, siap. Ketika pergi, ikhlas. Mau pulang, sedikit tali dikasih. Ya Allah. Enak, hilang pahalanya bu, tak dapat pahala. Ibu perginya ikhlas, pulangnya mesti ikhlas. Nah, ya. Ada orang pergi pesta. Ketika pergi pesta, bajunya lapang. Ketika pulang dari pesta, bajunya sempit. Karena di pesta itu semua yang dipajangkan dimakannya. Ada es, makannya, ada cendol. Ada sate makannya, ada nasi dimakannya, ada soto, miso dimakannya, ada bakso, semuanya. Akhirnya keluar dari rumah tuh. Apa bu? Kegendutan. Dan tangkal kancing baju. Dan kacau tuh bu. Ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Inilah makna hijrah bagi kita. Kita insaf, sadar, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, salat jangan kita tinggalkan. Mengaji mesti kita lestarikan mengaji.